Berpikiran kebahagiaan itu arak li dua benda atau harta benda, padahal di dalam harta benda tidak ada kebahagiaan. Dengan sak belik balin, sak bertingkat balin, mai ruan oleh jawab doang. Lagu coba si dia tema makallah saya nyapu ngepel. Ya sila ni kita. Dende baik melet ada sak kelelik doang. Tidak ada dengan pengajian kalau teman-teman lalu pada kelelik. Itu yang sering diundang, dia bilang Al-Mukarram dibanyain tertawanya, berembet dan dia tertawa orang agama disampaikan. Maka kita harus serius. Pertama yang ingin sampaikan, sida lurusang niat sida pengajian mangkinang kita. Coba sida tiro ke atin sida masing-masing. Paling dalam Nabi niat sida onek datang pengajian. Jangan ada niat-niat kotor karena akan menjadi dosa. Maksud kan ada macam niat. Sok sama kumpul-kumpul kenca batur atau berdait kenca arak jagono seberaya. Itu semua kemungkinan ada. Kemohon lingsir-lingsir jak pada kendit saya wah bimati ono seberaya. Lagu arang sama si bajang ki atau nyeken berayaan sak melet lo berdait jaga. Itu salah niatnya. Niatnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل وما يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita muliakan dan hormati Daniel Mukarramun, dani-dani para alim ulama, para asatid, dani-dani penglingsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, dani kepala desa, dani kadus, dani RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, singkatnya hadirin dan hadirat majelis ta'lim As-Sibyan, majelis ta'lim bian-bian yang sama-sama tadi Ustaz Fajri ngasih tahu As-Sibyan namanya karena diadakan di bian-bian gitu. Bebas mau kasih nama Nabi ya, tidak masalah. Sedurung ke mulai yang pengajian niki tiang niki khusus kayaknya pengajian ibu-ibu nih kita. Atau biasa kalau kami sebutnya sebagai ta'lim masturat atau pengajian ibu-ibu. Cuma kalau yang isi pengajian masturat niki ibu-ibunya nggak kelihatan.
ada satir atau di dalam ruangan tahu laki-laki yang kelihatan siluet dengan Nina. Yang ada beberapa pengajian pada masih tang dengan Nina doang duaan. Yang fikir pada janu balus lah pun. Lamun sudah mulan dek belu sangka sedang dek jauh selakian sedang ngaji. Sak wajib berguru nuntut ilmu niki selakian bareh de menule selakian tengaji mun petoko ni sebinian mun bara ini mau ke baru le tuan guru niki yang betul lagu coba lah mun sudah lumbar ngaji sejamah bini mun sudah petoko ni semua sudah bareng tu ngamuk langsung sudah tomeh kenoa ini zaman sudah kebalik nih kita mengkuli tapi nanti tang atur mulai keadaan nih kita cuman yang senang kalau pengajian niki kayak di jamaah niki pasti warga kampung di sini nggih aran luah luwe ende jauh si mobil domon lampa kembe nombok tang beketuan marak niki tiang ada beberapa pengajian tiang tidak mau hadir karena begini tang ada beberapa tempat yang ngisi pengajian lagu jamaah iya doang kan bengak tang ngembin oleh sudah datang utang dari Praya Timur nih saya kancen semua mendengan kancen lampak akhirnya tiang secara diam-diam kalau tiang ada jadwalnya tiang diundang tiang tidak mau datang ya pengajian yang betul itu harus warga kampung itu dalam artian anda dengan lain kan jadi dia didatang sama walinya lah atau sama keluarganya datang lagu ini sedih lalu jemput jadi satu sehingga tiang kadang bingung juga kejumpa sama ibu-ibu nih tuan guru saya bilang jumpa di mana oh di sini waktu itu dan sebagainya baik Arab pira menit pengajian ini kita ngampura ya anda pira menit sejam baik ya oke baik tiang senang kalau ada waktunya nah, artinya tiang diberikan waktu harus teng selesai gitu diman-diman tutup pengajian yang masih menang baik karena pengajian kita singkat nih tinggi arak sejam sebenarnya ngaji sejam dan cukup benar-benar tak cukup untuk dunia anda jangan milih sejelo-jelo lagu untuk agama jangan pilih antara seberak pengajian jarak sejam ini baik selamat lemak dalam kubur baik niki pengajian spesial kembali nampak tamparan spesial khusus niki tang badai jakni pertama berdait dan terakhir sudah menang baik makin tiang jelasan maksud saya nggak dinara tahu jamin itu lemak-lemak masih teirup
Mungkin tiang bejulu meninggal atau pelinggi sudah melet di sisa beluan umur. Tapi kalau Allah tetapkan kita meninggal malam niki mutumuma, telah meninggal dunia Ustadz Fajri yang kemben Ustadz Fajri tahu nih bala dengan mati. Ini salah satu teknik dengan ibadah. Adik desa ini khusyuk. Ulama mengatakan lamuna ini lamuna mele pada khusyuk solat, maka kalian harus menganggap solat itu adalah solat terakhir kalian. Adik sak datang ke khusyuan. Maksud yang Nabi niki adik sak khusyuk sangat ni jaga terakhir kali entek ngaji. Setelah itu kita akan meninggal dunia. Mudin dia baik melet adik sak kelelik doang. Tidak ada dengan pengajian kalau teman-teman lalu pada kelelek. Itu yang sering diundang, dia bilang Al-Mukarram dibanyain tertawanya, beremben dan dia tertawa orang agama disampaikan. Maka kita harus serius. Pertama yang ingin sampaikan, sida lurusan niat sida pengajian mangkinan kita. Coba sida tiro ke atin sida masing-masing. Paling dalam Nabi niat sida onek datang pengajian. Jangan ada niat-niat kotor karena akan menjadi dosa. Maksud kan ada macam niat. Sok mau kumpul-kumpul kenca batur atau berdait kenca arak jagono seberdaya. Itu semua kemungkinan ada. Kemohon lingsir-lingsir jak pada kendit saya wabdi mati ono seberdaya. Lagu aran sama si bajang ki atau nyeken berayaan sak melet lo bedait jaga. Itu salah niatnya. Niatnya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mulai pasang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima niat kita. Wikan sudah berbe kebelik pahalan dengan ikutin pengajian. Baik, yang kasih tahu sedikit lah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adakan majlis marak nikah. Lagu dia narak jamaah bini, jamaah laki doang. Mutukun rapat-rapat. Begitu Rasulullah memulai pengajian, datang sopok anak muda, anak-anak bajang, langsung wajah Rasulullah merah padam, si meri. Rasulullah SAW kedatengin si anak bajang ni kita. Tapi Rasulullah lanjutkan pengajiannya. Begitu selesai pengajian, Rasulullah langsung tersenyum sama pemuda ni kita. Maka sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi waktu dia datang pemuda itu engkau sepertinya murka, sepertinya engkau marah. Tapi setelah selesai pengajian, kenapa engkau tersenyum? Maka Rasulullah bersabda, onek dia mendatang pemuda setia nuk jauh dosa penuh seperti gunung dosanya. Tapi begitu dia duduk di dalam majlis ini, Allah ampunkan seluruh dosanya. Sangka dendek berjorak, terpecu-pecu. Mudah-mudahan Allah terima. Tiang akan memberikan, tiang ini motivator, memberikan semangat adat sak pecu dalam kehidupan kita yang singkat ni kita. Selaput niki sekabeh te melet bahagia, ia pendek. Dengan semperu, dengan muncan, dengan dina pria, orang kota, orang gunung, orang desa, orang laut, orang pantai, selaput melet bahagia denar dengan endek melet bahagia. Lagu kadang kita keliru mencari atau menggapai kebahagiaan ni kita. Arak sak berfikiran kebahagiaan itu arak li dua benda atau harta benda. Padahal di dalam harta benda tidak ada kebahagiaan. Dengan sak belik balin, sak bertingkat balin, mai ruan oleh jawab doang. Lagu coba si dia mamak lelah saya nyapu ngepel. Ya sila ni kita lelah ni nyapu di rumahan yang ada semina. Ia mai ruan lihat dengan doang, lagu lihat diri tidak belum tentu. Karena orang berstandar kepada harta benda mengenai kebahagiaan. Kebahagiaan itu Allah letakkan di satu tempat saja.
dinara di tempat lain. Di mana? Di dalam agama dan amal agama. Dengan sugih amal agama pasti bahagia, dengan miskin amal agama pasti bahagia. Pejabat amal agama pasti bahagia, rakyat jelata mengamalkan agama pasti bahagia. Kebahagiaan niki dentau terbeli. Anda nak arak dengan bejuan, maka dengan sak berdua kepeng doang tahu beli kebahagiaan. Oleh sebab itu Allah memberikan kebahagiaan ini, meletakkannya hanya di satu tempat saja, yaitu dalam agama. Saya jak jua amal agama, dia pasti bahagia. Timak jak ruan doang dek bahagia. Karena apa? Standar kita niki mata kita niki tertipu. Ada sopok dengan kedu mobil Fortuner kan senina dalam mobil lewat dia di jalan tol. Mohon kita sepasang suami istrinya kalau menyapa li bangket kanduk sia atau sambal terasi sambal colet, apa dia bilang orang di dalam mobil ini? Betapa bahagianya pasangan itu tahu nyapa li tengah bangket. Lagu dengan selik tengah bangket niki dia lihat mobil lewat, dia bilang berembe senang dengan selik dalam mobil niki. Kan dengan doang tahun bahagia dan beli itu. Karena kita tidak bisa menilainya. Padahal dengan searak li dalam mobil niki belum tentu dia man lunas jaga mobil. Masuk akal? Maka kita rubah, we have to turn, kita harus membelokkan hati dan fikir kita bahwa kebahagiaan itu hanya ada dalam agama, dia narak lain. Yang sering sampaikan dengan sebedua motor atau sepeda motor kanca dengan dek bedai sepeda motor molahan saya sandai bedui molahan coba lah mau lebih bensin uang mikir dengan sedih bedai motor dia narain anda pecah ban belah ban dan cara lu pikiran ngeban dengan dek motor lagu ya dong bis pada serik. Lama sudah kain lumbar jog Jelojo, panggil ojek jak anterin saya ke Jelojo. Sampai di sana bayar selesai masalah. Setulah ke niki ojek niki anda pecah ban saya bermasalah. Atau benar-benar tertangkap si polisi terazia dan teman bayar pajak kan. Nia kojok. Allah Maha Adil meletakkan kebahagiaan hanya dalam satu tempat, yaitu dalam agama saja. Niki yang menjadi bahan renungan kita. Saya jua laki perempuan, tua muda, kaya miskin, kalau dia amal agama pasti dia bahagia. Supaya apa? Rata kita punya standarisasi mengenai kebahagiaan ini kita. Arak dengan punya prinsip lamun luwek kayak pengen bahagia. Allah jelaskan dalam Al-Quran, berembe cerita dengan lain arak sopok manusia si sugihin untuk mengangkat memikul anak kunci gudangnya 5 orang laki-laki paling kuat dan kasa. Siapa namanya? Korun, dia naik pekarun pakai kof, Korun. Bagaimana akhir kehidupannya Korun? Allah Subhanahu wa taala menelan dia ke dalam bumi dan dilaknat harta bendanya sampai hari kiamat dinarak dengan tahu bayi teh. Lagu harap demi ngali dengan harta karun, bukan. Itu bukan hartanya Korun, lagu kirun ya Mak Kirun. Siapa Mak Kirun itu? Tapi yang jelas tidak bisa lagi diambil hartanya, sudah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Aran sopok dengan enggak ndang mimpi kirang jelo malam berben tidak taik pangkat atau jabatan. Niki keliru. Atau dia ingin mendapatkan kekuasaan. Sekarang niki untuk nyalon menjadi anggota DPR minimal 1 miliar. Harus siap pangkeping. Maka kami bilang, iya sinsedu berarti keping niki kan saya dodok Allah. Dia berubah keyakinannya, tidak lagi yakin kepada Allah tapi yakin kepada harta. Iya selamat tangan harta benda dan tahu selamat tang gitu. Semakin luwek harta benda, semakin sulit telemak tama syurga, semakin lama hisabnya. Rasulullah bersabda,
kepada salah satu-satunya sahabatnya sak paling sugih, aran Abdurrahman bin Auf. Rasulullah bersabda, Abdurrahman, engkau adalah satu-satunya sahabatku yang masuk surga dengan merangkak, ngampang enten. Si ngone ente hisab, si ngone ente hitung harta benda si luwe entah. Lagu Abdurrahman bin Auf niki cocok jadi dengan sugih, saya nggak denwah keluar sendiri mesan harta benda. Itu yang cocok. Kemelete miskin Abdurrahman bin Auf niki satu ketika supaya habis hartanya, ada yang sabih kayak pengen mau beli korma sampun busuk, korma rusak, ia bin beli wahloas niki tang di Madinah, sembih kayak pengen. Beberapa hari kemudian datang dengan Syam, boyak korma Madinah sak wahloas, jadi oat, tebayan 100 kali lipat lagi. Sayang berumbu harta. Kenapa? Memang dia pantas jadi orang kaya. Satu ketika terlambat sembahyang berjamaah zuhur di Masjid Nabawi kanca Rasulullah SAW, gara-gara dengan berdagang, ni akan beli toko di dekat Masjid Nabawi, balu toko Abdurrahman bin Auf niki. Dia mendatang masjid, ternyata Rasulullah sudah hampir salam. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau milu sembahyang, dia min salam. Lalu najak Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau sedekahkan toko saya ini di jalan Allah, karena sudah membuat saya menjadi lalai tidak sholat berjamaah dengan. Kita tidak beri harta benda lagu terlambat doang sembahyang berjamaah. Kan darah lihat poro itu aja. Sedih bertelat-teladin. Kemarin malam saya ngisi pengajian di Pagutan, bicara mengenai jamaah sholat berjamaah. Tiba-tiba jamaahnya satu langsung kerung kamar tuh nih, dia teman selesai ngawis nih. Yang murka juga, saya suruh si lalu ngawis no eneru sembayang. Yang bodoh itu Anda, bukan waktu dia tahu lalu senjuli atau Pak Muriang waktu. Saya tentuang waktu sembayang. Allah, bukan malaikat, bukan nabi, bukan ulama, bukan departemen agama, bukan, tetapi Allah yang menetapkan waktu sholat. Jadi kita yang harus mempersiapkan diri. Sangka si dendek lumbar ngawis no, masih jauh waktu sembahyang atau setelah sholat. Ada si dendek salah dengan kamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu Allah fardukan kepada orang-orang beriman dan Allah telah tetapkan waktunya. Salat subuhnya begitu naik fajar siddiq namanya. Zuhur begitu condong matahari sedikit. Asar ketika bayangan kita lebih panjang dari jasad kita. Maghrib ketika tenggelam matahari. Begitu sudah hilang ufuk merah, maka kita boleh salat isya. Yang menetapkan waktu niki Allah Subhanahu wa taala. Ditahui itu semilin-milin. Makna mauquta itu sudah fix waktunya oleh Allah. Lagu ini bimbalik ya, ayat yang mengatakan mauquta menjadi mau kita. Semilin-milin sembahyang. No, andin sudah terempos si kepala desa datang ke kantor desa jam 8. Lagu jam 10 sudah datang. Ini sudah tanti si kepala desa? No way, come on. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Bilin. Ibu-ibu, ini kebetulan pengajian ibu-ibu, saya iya paling luen. Kata ulama, guru-guru yang mengatakan si wajib dengan nina sembahyang di awal waktu. Dan itu tahun paling solah, tahun paling bagus sembahyang jamaah bini di dalam rumahnya. Andin datang bulan, mohon maaf, dengan jamaah bini, di masa datang bulan wajib untuk kon li tahun sembahyang. Kenapa? Adik sak bijajari bayi balot ndek parah ni ndek sembahyang. Untuk mendidik kita punya anak-anak kecil di rumah, wajib duduk setiap waktu di tempat sholat minimal 10 menit sendek teman sama waktu. Niki supaya menjadi pelajaran kita. Niat dengan ngaji niki di samping untuk mencari ridha Allah, adik sak tahu amalan.
Nabi jua pulih demangkin niki belajar untuk amalkan. Pertama, jaga waktu sholat. Kalau kita menjaga waktu kita sholat, maka Allah akan menjaga kita. Bayangkan betapa hebatnya sholat niki mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dendek saduk pegadaian, pegadaian januk lekak. Ini lalu engkau nak pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, tambah masalah baru iya. Kan ngutang. Tapi kalau Allah selesaikan melalui sholat, maka tidak akan ada timbul masalah lagi. Kita belajar menyelesaikan masalah kita dengan sholat. Bagaimana caranya? Setiap ada masalah, sebagaimana para nabi dahulu, idza hazabahu syai'un fazi'a ila shalah. Niki hadis yang menceritakan tentang bagaimana para anbiya layak dan rasul, apabila mereka tertimba satu masalah, dapat satu masalah, fazi'a ila shalah, segera sembahyang. Salat Nabi maksudnya ndek apa salat fardu. Salat fardu itu den kanggo terombok, den kanggo terkurangi. Tetapi salat sunnah, apabila ada masalah segera ambil air wudu, kemudian salat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselesaikan. Sahabat-sahabat si biasa layak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam